Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Yang saya hormati para jemaah salat isya dan salat tarawih, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini Allah masih memberi kekuatan kepada kita untuk hadir di Masjid Ad-Da'wah guna mengikuti sholat isya berjamaah dan sholat tarawih. Ini merupakan nikmat yang pasti nikmat. Kalau orang kaya bisa nikmat, bisa azab, bisa istidraj. Kalau ada orang berpangkat bisa nikmat, bisa azab, bisa istidraj. Orang sakti bisa nikmat, bisa juga azab, bisa istidraj. Tetapi jikalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah, maka saya pastikan ini merupakan benar-benar nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bersyukurlah para jemaah sekalian atas hidayah dan maunah pertolongan dari Allah, sehingga Allah meringankan kaki kita untuk melangkahkan, untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Ad-Da'wah ini. Para jemaah sekalian, tidak terasa Ramadan ini akan segera meninggalkan kita. Di saat akhir Ramadan dan besoknya kita akan menghadapi Idul Fitri. Bakatis samawat wal ard. Langit dan bumi itu menangis, sedih. Karena apa? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena musibah telah menimpa terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu musibatin hiya? Musibah apa itu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Rasulullah menjawab, "Dhahabu Ramadan," berpulangnya bulan Ramadan. Karena di bulan ini kita tahu amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Segala dosa akan diampuni oleh Allah. Dan segala doa dan panjatan kita kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Inilah yang akan meninggalkan kita, dan ini adalah musibah. Karena itu para jemaah sekalian, selagi masih ada waktu, mungkin 4 hari 5 hari ke depan, sambil menunggu keputusan pemerintah, mari semangat. Jangan sampai kendor. Tolong puasanya jangan sampai bolong. Saya ingin mengingatkan, masih ada kesempatan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Mungkin sekarang tanggal 26, bisa jadi malam ini. Atau bisa mungkin besok. Nggak ada yang tahu. Sengaja dirahasiakan oleh Allah. Wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ayo kita isi malam-malam ini dengan ibadah. Insya Allah kalau kita sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, masih sholat tarawih, dan dilanjut nanti dengan qiyamul lail, tadarusul Quran, maka saya ingin pastikan pasti salah satu ibadah yang kita lakukan sepanjang malam bulan Ramadan akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, ini ada cerita singkat, di mana di zaman Rasulullah diceritakan di zaman Bani Israel ada 4 orang. Di antaranya ini adalah Nabi dan Rasul. Beliau ini 4 orang ini ibadahnya luar biasa. 80 tahun
tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat salah. Siang berpuasa, malam beribadah, terus menerus seperti itu. Diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Para sahabat merasa kagum. Ya Allah, luar biasa ya, luar biasa itu. Tapi katanya malaikat Jibril, sampaikan kepada umatmu, hai Nabi Muhammad, ada yang lebih luar biasa daripada ibadah Nabi ini, luar biasa daripada ibadah Rasul ini, yakni umatmu yang sedang beribadah di saat malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi tolong Bapak, saya kadang-kadang walaupun nggak punya uang, saya maksa-maksain diri setiap malam itu sedekah. Saya sedekah berapa? 100.000, punya uang 3 juta misalnya. Tak cicil-cicil ya Mas. Siasati ya namanya. Kelas saya masih kelas pedagang. Jadi amalnya masih ngitung-ngitung. Tak kasih. Jadi kalau saya kasih 3 juta langsung, takut nggak ketemu lama Lailatul Qadar kata saya. Maka saya siasati setiap malam, tak saya sedekah saja 100.000. Jangan sampai kosong. Barangkali salah satu daripada malam-malam ini, dan saya yakin akan bertemu dengan Lailatul Qadar, itu dikatakan khairum min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Maka alhamdulillah, inilah keberkahan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek-pendek tapi diberi keberkahan yang banyak. Di antaranya Lailatul Qadar ini. Belum lagi nanti setelah bulan puasa, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, dikasih bonus lagi, faka'annama shaumad dahr, sama dengan puasa 1 tahun penuh. Dan itu saya pesan, puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya, ini masih ada 4 hari ini, ayo hatamkan. Baca Qur'annya, kemudian tolong i'tikaf. Saya senang tadi melihat di masjid ini dikoordinir kegiatan i'tikaf. I'tikaf fi ashril awakhir, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah pernah i'tikaf mulai awal sampai tanggal 10. Pada waktu itu dikatakan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad, apa yang kamu cari ada di depanmu. Dan Rasulullah i'tikaf lagi tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Malaikat Jibril menyampaikan, Nabi Muhammad, apa yang kamu cari masih ada di depanmu. Maka Rasulullah menyingsingkan badan. Di atas tanggal 20 itu Rasulullah SAW semangat mengingatkan kepada keluarganya, ayo bangun, ayo ibadah. Dan alhamdulillah, ini karena COVID saja ya, ada jarak-jarak begini. Seharusnya insya Allah di sini ini penuh para jemaah sekalian. Saya berharap kita ini termasuk salah satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik, orang yang diampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga berharap kita ini sukses di Lailatul Qadarnya. Amin. Dan yang terakhir, jangan sampai lupa sedekahnya yang banyak. Sedekahnya yang banyak. Jangan sampai juga lupa, ini yang terakhir juga ini, yakni zakat fitrahnya. Amal ibadah saya dengan Bapak ini ibarat gantung begitu. Nggak diterima sama Allah selagi belum menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah tadi disebutkan dengan angka 40.000 atau dengan makanan pokok yang biasa kita makan, beras. Kalau saya sarankan lebih aman beras sih ya. Bawa saja dari rumah, beli di warung 3,5 liter, bawa ke panitia zakat. Kecuali kita kesulitan, entah di tengah laut, apa waktunya zakat ke siapa, baru transfer. Kalau masih ada kesempatan, bawa beras saja. Dan ini sepakat kalau makanan pokok nggak ada khilaf. Tapi kalau masalah uang ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ini zakat fitrah ya, zakat fitrah, bukan zakat mal. Kalau zakat fitrah memang zakat badan, diwajibkan ketika malam lebaran. Misalnya sekarang malam lebaran, maghrib tadi sudah maghrib pengumuman pemerintah, maka sejak itu wajib kita zakat fitrah. Sejak maghrib. Siapa saja yang masih hidup, anak kita yang masih bayi, yang baru lahir saat itu, wajib. Wajib. Kalau ada orang meninggal maghrib, nggak wajib kalau meninggal maghrib. Ya, meninggal sebelum maghrib ya, sebelum maghrib meninggal. Maghrib nggak wajib itu. Nggak wajib zakat fitrah. Jadi wajibnya itu selagi dia hidup,
mulai dari malam Lebaran, yakni malam Idul Fitri. Para jemaah sekalian yang saya hormati, ini beberapa hal yang perlu kita jaga agar kita sukses ya selama bulan Ramadan, sehingga nanti kita ini tidak menangis gigit jari. Aduh, kapan ini Ramadan, kapan lagi ini sudah pergi. Kita hanya bisa menangis. Karena itu para jemaah sekalian, ayo semangat bahwa bulan Ramadan ini adalah waktunya kita melatih hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini para jemaah sekalian nggak mungkin dihilangkan. Bapak dengan saya, dengan malaikat, bedanya malaikat nggak punya nafsu, saya punya nafsu. Bapak punya nafsu. Kalau malaikat nggak pernah berbuat dosa karena nggak punya nafsu. Kita ini dititipi oleh Allah nafsu. Dan nafsu ini katanya Al-Quran, innan nafsal ammaratum bisu. Nafsu itu maunya berbuat dosa, menggedor selalu untuk berbuat maksiat, itu nafsu. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati sama Allah. Ini pertanyaannya, nafsu apa itu Pak Kiai? Nafsu yang dirahmati oleh Allah, yakni nafsu yang sudah mengikuti aturan, mengikuti syariat yang sudah ditentukan oleh Allah wa Rasuluh. Ini perintah, ini dilarang, ikuti. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita misalnya dikasih waktu oleh Allah 24 jam, kemudian diminta sama Allah, saya minta zuhur, maghrib, isya, subuh, asar, 5 waktu. Kalau Bapak nggak sholat, itu namanya nuruti nafsu. Allah kasih kita ini uang yang banyak. Silakan loh, orang Islam harus kaya kalau perlu. Tapi setelah kaya jangan ditelan semua. Keluarkan 2,5%, itu bukan hak kita itu. Orang makan durian saja kulitnya dibuang kok. Makan salak itu, tolong mas, nggak usah diajari, bijinya dibuang ya. Itu apa artinya? Allah mengingatkan kepada kita, kalau dikasih rezeki jangan ditelan semua, jadi penyakit. 2,5% paling sedikit. Kalau kita tidak mengeluarkan zakatnya, namanya kita ngikuti nafsu. Setahun silakan makan, kulu washrabu, makan, minum silakan. Tapi ingat, wala tusrifu. Jangan israf, jangan berlebihan. Bulan puasa diminta sama Allah, kutiba alaikumusiyam, ayyama ma'dudat. Berapa hari kok? Nggak lama. Puasalah. Kalau kita tidak puasa, namanya kita mengikuti hawa nafsu. Bahaya mengikuti nafsu kita ini. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radai wa in taftimhu yam fatimi. Nafsu itu seperti anak bayi, netek ke ibunya, kalau nggak disapih, kalau nggak di-stop terus akan netek kepada ibunya. Wa in taftimhu yam fatimi, kalau di-stop dia akan berhenti. Jadi jangan saya berharap ada sebuah konsep kenyang-kenyanginlah nafsunya. Kenyangin nafsunya, nafsu makan, nafsu jima, nafsu bersetubuh, nafsu menumpuk harta. Kenyangin dulu, masih muda. Nanti selesai tua. Kata siapa itu? Nggak ada begitu. Nafsu itu seperti kita minum air laut, tambah diminum, tambah haus. Bukan tambah selesai. Karena ini konsep Islam, nafsu tidak mungkin dibuang. Nggak mungkin, alhamdulillah. Kita ini tidak dilarang untuk nikah. Karena tahu, nafsu untuk kumpul suami istri itu memang bagian daripada fitrah. Cuma diatur sama nikah. Para jemaah sekalian, nanti nafsu ini kalau sudah diatur, nurut kepada aturan-aturan, seperti kuda. Kuda liar, kalau sudah liar ini dilatih akhirnya bisa dinaikin. Nafsu juga begitu. Nafsu ini nanti kalau sudah mengikuti aturan Allah akan menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu apa? Nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, apa yang saya sampaikan tadi. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, yaitu nafsu yang sudah mengikuti aturan-aturan Allah. Kalau sudah menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, besok kalau mati kita akan dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, mendapat keridhaan dari Allah.
Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu kepada golongan hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya Allah ya Rabbi. Ini puncak, Pak. Puncak daripada aktivitas kita. Kita pontang-panting, sujud, ruku, kerja sana sini, ngadain panitia, macam-macam lah yang kita lakukan. Tujuannya satu, yakni menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus diilmui. Apa diantaranya Pak Kiai? Ya ilmunya tadi, mengendalikan hawa nafsu dengan apa? Dengan mengikuti syariat aturan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan suudzon kepada Allah, jangan berburuk sangka kepada Rasulullah. Puasa lagi, zakat apa, saya sudah cari duit repot-repot dipinta. Jangan begitu. Rasulullah menyampaikan, innama ana rahmatun muhdatun. Aku ini rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu, bentuk kasih sayang Allah. Kalau Allah nggak sayang, nggak usah syariat-syariatan, sampean dengan saya kayak binatang nanti. Dan itu alhamdulillah bersyukur kepada Allah dengan adanya bulan puasa ini, bagian daripada kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah puasa kita mulai awal sampai akhir diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.